Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik teman-teman, di video kali ini aku ingin memberikan sedikit informasi mengenai salah satu dokumen yang wajib teman-teman miliki jika teman-teman ingin pergi ke luar negeri. Apakah itu? Ya, tentunya paspor. Nah, jadi teman-teman, tentunya dalam beberapa tahun terakhir, popularitas mengenai e-paspor ini terus meningkat di Indonesia. Selain itu juga karena biaya pembuatan e-paspor ini tidak jauh berbeda dengan pembuatan paspor biasa. Dan selain itu, tentunya teman-teman ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh e-paspor itu sendiri. Yang pastinya juga tidak mengherankan, kini semakin banyak juga orang yang bertanya-tanya apa sih gitu ya kelebihan dari e-paspor ini dibanding dengan paspor biasa. Baik, di video kali ini aku ingin memberikan sedikit informasi apa sih perbedaan dari paspor elektronik atau e-paspor dengan paspor biasa yang mungkin saat ini sudah teman-teman miliki. Baik, jika teman-teman lihat sekilas, tentunya e-paspor dengan paspor biasa ini hampir tidak ada perbedaan ya. Akan tetapi, jika teman-teman kembali melihat halaman sampulnya, tentunya terdapat pola kotak kecil di bagian bawah paspor. Itu merupakan chip yang membedakan e-paspor atau paspor elektronik dengan paspor biasa. Jadi kalau misalkan teman-teman baru memiliki paspor biasa, di bagian bawahnya itu tidak memiliki chip seperti ini ya. Iya, seperti ini. Jadi itulah yang membedakan antara paspor biasa dengan paspor elektronik. Dan tentunya juga teman-teman, chip dari elektronik paspor ini sudah berisi data biometrik wajah dan sidik jari dari si pemilik paspor. Dan data inilah yang biasanya dipindai oleh pihak imigrasi tanpa harus melakukan rekam sidik jari atau foto diri di booth imigrasi setiap keluar negeri. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah pernah keluar negeri, pastinya biasanya kita sering diminta sidik jari ya. Walaupun kita sudah menunjukkan paspor, tentunya pihak imigrasi ini akan meminta juga kita untuk men-scan kembali sidik jari kita, dan tentunya kita juga harus memperlihatkan wajah untuk menyesuaikan apakah paspor kita ini sesuai dengan si pemilik paspornya. Dan selain itu juga teman-teman, data ini membuat elektronik paspor atau e-paspor ini hampir mustahil untuk dipalsukan, dan membuatnya juga lebih aman dan lebih dipercaya oleh pihak imigrasi ya, karena memang menggunakan chip sehingga akan memudahkan pihak imigrasi untuk melihat informasi kita secara detail dan secara keseluruhan pastinya. Baik, selanjutnya yang masih menjadi pertanyaan, apa sih kelebihan dari elektronik paspor ini dibanding dengan paspor biasa? Karena mungkin kita berpikir bahwasanya oh saya masih ada kok paspor lama dan ini masih berlaku cukup lama juga gitu ya. Dan apakah memang harus berpindah ke e-paspor? Nah, berikut ini aku ingin memberikan informasi mengenai apa sih kelebihan dari elektronik paspor yang mungkin belum teman-teman miliki. Baik, yang pertama, teman-teman, ketika teman-teman sudah memiliki elektronik paspor atau e-paspor, ini bisa teman-teman gunakan di AutoGate di Bandara Soekarno-Hatta dan di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Baik, jika teman-teman sering ke Terminal Internasional Soekarno-Hatta atau di I Gusti Ngurah Rai Bali ya, kemungkinan teman-teman juga pernah melihat AutoGate ya, atau mungkin malah melihat traveler lainnya yang menggunakan gate ini. Sebenarnya teman-teman, apabila teman-teman sudah memiliki elektronik paspor, teman-teman bisa menggunakan AutoGate ini ya, atau AutoGate imigrasi ini. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengantri atau repot-repot mengantri di booth imigrasi. Karena memang ketika teman-teman sudah memiliki e-paspor, teman-teman cukup men-scan saja, dan apabila berhasil, gate akan terbuka secara otomatis dan teman-teman pun bisa langsung masuk ke area tunggu bandara. Dan memang ini lebih mempermudahkan teman-teman apabila misalkan teman-teman membawa bayi atau misalkan membawa orang tua jika ingin bepergian ke luar negeri ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk mengantri. Dan yang disayangkannya, AutoGate ini teman-teman baru ada 2 di Indonesia, yakni yang pertama ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan yang kedua ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Baik, itu kelebihan yang pertama dari elektronik paspor yang teman-teman miliki. Baik, yang kedua, kelebihan dari elektronik paspor ini, teman-teman bisa liburan ke Jepang tanpa visa. Nah, sebenarnya teman-teman, sejak tahun 2014 lalu, pemerintah Jepang sudah mengizinkan pemilik elektronik paspor Indonesia
untuk masuk ke Jepang tanpa visa. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan ini ya, bagi teman-teman yang ingin liburan ke Jepang tanpa harus pusing mikirin visa. Jadi pemilik e-paspor ini teman-teman hanya perlu melakukan registrasi elektronik paspornya di Japan Visa Application Center. Nah, jadi teman-teman bisa langsung melakukan registrasi di situ. Dan jika registrasi yang teman-teman lakukan diterima, elektronik paspor ini akan ditempel stiker bebas visa Jepang. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mencobanya, sekali lagi teman-teman bisa melakukan registrasi di Japan Visa Application Center. Dan tentunya teman-teman juga bisa keluar masuk Jepang selama masa berlaku stiker, yakni selama 3 tahun atau sampai berakhirnya masa berlaku elektronik paspor yang teman-teman miliki. Yang selanjutnya teman-teman, dengan stiker bebas visa ini, teman-teman bisa mengunjungi Jepang selama maksimal 15 hari dalam satu kali kunjungan. Itu untuk kelebihan yang keduanya. Untuk kelebihan elektronik paspor yang ketiga, yakni lebih mudah mendapatkan visa negara lain. Baik, sebenarnya teman-teman, penerbitan visa di sebuah negara ini adalah wewenang kedutaan besar negara tersebut. Dan tentunya ada banyak penilaian yang melatar belakangi diberikan atau ditolaknya permohonan visa teman-teman apabila saat teman-teman mengajukan pastinya ya. Nah, kabar baiknya teman-teman, elektronik paspor ini bisa membantu kedutaan negara tersebut lebih mempercayai teman-teman atau lebih mempercayai pemohon visa ini karena data diri teman-teman atau si pengaju visa ini tuh lebih lengkap daripada paspor biasa dan tentunya juga lebih akurat ya. Sehingga data yang lebih lengkap dan akurat itu ini membuat pihak kedutaan itu akan lebih mudah memverifikasi data pemohon visa dan akan membuat permohonan visa ini lebih mudah didapatkan. Nah, karena memang informasi data yang kita miliki di elektronik paspor ini lebih lengkap daripada paspor biasa, tentunya ini bisa memberikan keringanan kita untuk mengajukan visa. Nah, tentunya ini akan lebih memudahkan teman-teman untuk mendapatkan visa. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman memiliki elektronik paspor ini, tentunya akan sangat lebih membantu teman-teman jika ingin berpergian ke luar negeri pastinya. Baik, untuk kelebihan elektronik paspor yang keempat, yakni data elektronik paspor ini lebih lengkap dan akurat, sehingga tentunya elektronik paspor ini tidak bisa dipalsukan. Baik, kelebihan dari e-paspor selanjutnya, yakni data elektronik paspor ini lebih lengkap dan akurat, sehingga tidak bisa dipalsukan. Seperti yang aku bilang sebelumnya, tentunya di elektronik paspor ini teman-teman sudah memiliki chip yang berisi data biometrik wajah dan sidik jari pemiliknya. Dan tentunya data inilah yang biasanya direkam oleh pihak imigrasi saat teman-teman pergi ke luar negeri. Dan tentunya teman-teman, data ini tuh sebenarnya sangat sulit sekali untuk dipalsukan. Sehingga tentunya membuat elektronik paspor yang kita miliki ini lebih aman dan dipercayai oleh pihak imigrasi. Mungkin itu saja ya untuk kelebihan dari elektronik paspor apabila teman-teman sudah memilikinya. Dan yang selanjutnya bagaimana cara membuatnya dan berapakah biayanya? Nah, sebenarnya teman-teman tidak ada perbedaan dalam cara membuat elektronik paspor maupun paspor biasa. Tentunya teman-teman yang sudah memiliki paspor sebelumnya, nah teman-teman bisa mengajukan untuk menggantinya menjadi elektronik paspor. Atau teman-teman juga bisa menunggu hingga masa paspor biasanya teman-teman berakhir ya. Jadi teman-teman ketika mengajukan kembali untuk perpanjang, alangkah baiknya mungkin teman-teman bisa mengajukan untuk memiliki elektronik paspor saja. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman yang belum memiliki paspor, tentunya langkah-langkah yang bisa teman lakukan, yang pertama tentunya teman-teman bisa masuk ke antrian.imigrasi.go.id. Linknya aku tulis di deskripsi box ya. Dan atau juga teman-teman bisa melalui aplikasi layanan paspor online. Yang kedua, jika teman-teman ingin membuat paspor, tentunya teman-teman harus membuat akun baru menggunakan email atau masuk dengan akun yang sudah teman-teman miliki sebelumnya. Yang ketiga, yang bisa teman-teman lakukan ini adalah pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan. Yang keempat, simpan atau cetak barcode antrian. Yang kelima, datang ke kantor imigrasi yang sudah dipilih untuk wawancara dan perekaman data. Nah, sebenarnya teman-teman, simpelnya begini. Silakan teman-teman masuk melalui link yang ada di deskripsi box di video ini. Itu merupakan link untuk teman-teman yang ingin mengambil antrian imigrasi. Nah, sebenarnya link itu hanya digunakan untuk membuat jadwal pertemuan teman-teman dengan pihak imigrasi. Karena kalau misalkan teman-teman datang secara langsung, terkadang teman-teman sudah tidak mendapat antrian lagi. Maka dari itu, dengan adanya link ini, teman-teman bisa membuat jadwal terlebih dahulu. Selain itu juga, kalau misalkan dulu pengalaman aku buat paspor itu,
kita minimal harus memiliki 3 hal dokumen yang bisa kita buktikan atau kita tunjukkan ke pihak imigrasi. Entah itu KTP, entah itu akta kelahiran, entah itu ijazah, entah itu, intinya 3. Dan dari 3-3 ini teman-teman jangan lupa harus sama, harus sinkron antara nama, tempat lahir, tanggal lahir. Jangan sampai ada satu huruf atau satu angka pun yang salah. Dan tentunya juga teman-teman melalui link di deskripsi tadi, teman-teman juga bisa menentukan kantor mana nih yang akan teman-teman kunjungi, dan tentunya teman-teman diminta untuk menyimpan barcode tersebut ya, barcode yang sudah teman-teman dapatkan melalui link antrian imigrasi. Dan selanjutnya teman-teman tinggal datang saja, dan ya wawancara sebenarnya bukan wawancara yang harus seperti wawancara kerja, enggak. Paling cuma ditanya ini pengen kemana atau pergi kemana, tujuannya apa, apakah pengen pendidikan, sekolah lagi di luar negeri atau apa. Untuk informasi biayanya ya, untuk biaya pembuatan paspor biasa itu memakan biaya sekitar 350.000, dan untuk pembuatan elektronik paspor ini teman-teman dikenakan biaya sebesar 650.000. Tentunya dengan kelebihan-kelebihan tadi yang sudah aku sebutkan. Baik teman-teman, mungkin cukup itu saja informasi yang ingin aku sampaikan di video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk tetap semangat ya, untuk tetap bisa jalan-jalan tentunya. Dan yang pastinya jangan lupa untuk selalu support akun channel ini melalui like, comment, dan subscribe. Apabila dirasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share tentunya ya. Dan aku ucapkan terima kasih, dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.